Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan main games Roblox, tepatnya di map Charisma Hospital. Map ini menceritakan tentang kita menjadi profesi tenaga kesehatan ya teman-teman. Mulai dari pengambilan pasien, pelayanan kepada pasien, dan pemberian obat kepada pasien yang melalui intravena, oral, ada yang X-ray scan, ataupun itu bisa digunakan pada pasien yang patah tulang. Nah, untuk selanjutnya simak di gamenya ya. Terima kasih. Nah, yang pertama itu kalian harus login ke Roblox-nya dulu ya guys. Nah, terus ketik tuh di pencarian atas nama mapnya Charisma Hospital. Nah, ini kan udah mau masuk nih, kalian tunggu aja. Emang agak lama loadingnya. Nah, ini udah masuk sebenarnya, cuma nanti keluar lagi, biasa jaringan. Sebenarnya tuh aku deg-degan tahu ngisi voice over kayak gini. Soalnya baru pertama kali. Nih. Nah, terus kita silang yang nggak perlu. Nah, kalau aku mainnya tuh ini langsung masuk dulu. Masuk. Nah, kemudian di sini ambil daun pasien. Nah, yang kedip-kedip biru itu code blue ya guys, artinya pasien yang gawat darurat. Setelah itu kita ambil kain spray. Mau ambil sapu dulu ya guys. Nah, ambil sapu untuk bersihin yang bercak-bercak tadi di lantai. Nah, kita ini pakai sarung tangan. Setelah pakai sarung tangan, kita bersihin nodanya. Lumayan guys, itu bisa dapat poin. Poinnya di pojok bawah kanan ya. Nah, ini juga mau bersihin lagi, lumayan. Udah, terus kita mau keluar. Nah, ini ada noda, kita bersihin lagi. Itu biasanya tuh muntahan pasien atau enggak kayak soda yang tumpah itu. Kemudian ini kita bersihin lagi. Ini soda juga, kalau yang tadi itu cairan muntahan ya. Nah, setelah ini kita klaim pasien nih. Setelah kita klaim, pasien ngikutin kita. Kita cari ruangan rawat yang kosong. Nah, ini kosong. Kita pasang spraynya dulu. Setelah pasang spray, kita kasih pasiennya daun pasien ya. Nah, setelah itu kita baru lihat file penyakitnya pasien nih. Ada gejala, butuh, sama diagnosa. Obat ya guys, sesuai dengan gejalanya pasien tadi. Nah, ini obat-obatnya sesuai dengan gejala atau yang diminta dari pasien tadi. Nah, kemudian dicocokin nih, udah bener apa belum obatnya. Nah, di sini aku ngecek obat lagi, takutnya ada yang kelewatan. Udah, kita berikan obatnya ke pasien. Nah, kalau gejalanya udah penuh, kita baru ke kebutuhannya pasien. Pasiennya minta apa, nanti kita ambilin. Nah, ini aku mau bersihin nodanya dulu ya. Lumayan dapat poin. Ini juga ada tumpahan soda ya. Banyak sekali kalau di map ini kayak tumpahan soda, muntahan. Dan itu lumayan juga poinnya.
Nah ini terus kita ambil infus dulu karena pasiennya dehidrasi ya. Nah ini kebutuhannya pasien, dia minta jus sama sandwich. Udah, sandwich diambil, jus sama ini infusnya pasien. Pasiennya minta salin. Kalau di sini tuh gurita ya. Nggak tahu juga, emang bawaan mapnya itu namanya gurita. Antibiotik aja itu penyembuhan kalau di sini. Tapi kalau darah itu tetap darah di sini. Udah. Nah, caranya kita isi ulang dulu. Nah, kemudian kita berikan infusnya ke pasien, mengelola itu. Kita berikan sandwich sama jusnya. Nah, setelah semuanya sudah, gejala sama butuh, nanti kita bisa diagnosa pasien nih. Nah, pasiennya didiagnosa radang perut, jadi kita rumahin aja biar dia istirahat. Nah, setelah ini kita klaim pasien lagi ke depan. Nah, ini aku mau bersihin lagi, soalnya kalau misalnya ada di depan mata muntahan atau tumpahan soda itu agak kayak gimana ya guys. Entah itu aku saja atau semua orang seperti itu. Nah, ini kita ambil spraynya dulu. Kain spray, kemudian kita ambil gaun pasien. Setelah itu kita keluar, klaim pasien. Nah, di sini kita klaim pasien. Udah. Kalau mau klaim pasien itu harus yang benar-benar pasien kita ya guys. Jadi satu-satu kayak dipencet gitu. Kalau bukan pasien kita itu nggak mau ngikut. Nah, ini ke ruang rawat, pasang spray dulu. Udah, pasiennya kita kasih gaun pasien, terus kita lihat gejalanya apa. Ada nyeri dada, kurang nafas, terus kita kasih oksigen dulu. Udah, terus kita ambil obatnya sesuai dengan gejalanya ya guys. Nah, ini baru diambil obatnya, kurang satu lagi, kelewatan. Udah, kita berikan kepada pasien obatnya. Nah, terus ini obatnya ada yang kubuang ya guys, karena ada yang kelebihan. Soalnya kalau kelebihan nanti tetap di keranjang yang depan ini nanti nggak bisa ambil barang-barang yang lain. Nah, ini ambil selumbung sama sandwich. Kenapa ambil selumbung? Selumbung itu kalau di sini tuh kayak apa ya? Selimut ya. Karena di sini pasiennya kedinginan. Jadi butuh selumbung. Terus ambil sandwich juga karena lapar. Terus kita ambil obat yang buat melegakan saluran nafas di bagian ruangan situ. Di situ isinya tuh intravena, pengambilan makanan sama sediaan tetes, terus juga ada beberapa alkes kayak itu perban buat patah tulang. Udah kita beriin ke pasiennya. Nah, terus ini diagnosa. Jangan lupa ngecek butuh sama gejalanya ya guys, karena kalau misal ada yang nggak terpenuhi itu nggak bisa bukan ngeklaim sih, nggak bisa kita bikin diagnosa. Nah, udah di sini diagnosanya pasien gagal respirasi atau gagal nafas, kita rumahin. Nah, terus ini aku ambil gaun
sama spray lagi. Biar apa? Biar pasiennya nggak nunggu terlalu lama. Karena kalau misalnya pasiennya nunggu terlalu lama, takutnya nanti malah kejang-kejang di tengah jalan. Nah, ini aku bersihin lagi. Lumayan tahu kalau bersihin kayak gini, dapat poin juga. Nah, aku main gamenya tuh masih yang ringan-ringan ya guys, karena di real life aku masih seorang mahasiswa pendidikan profesi ya. Jadi yang ringan-ringan aja dulu nih buat ngisi waktu luang aja sih guys. Nah, ini aku bersihin lagi. Sebelumnya juga aku join ke teman-temanku yang punya agensi kayak mabar gitu kan. Cuman karena akunya juga sibuk kan, ini nunggu masuk kuliah profesi juga dan sambil kerja, jadi mengundurkan diri dan membuat channel sendiri. Ya ini buat seru-seruan aja sih guys, aku nggak mengajar apapun itu, buat seru-seruan aja, kayak seru nih kalau kita bisa menyalurkan obrolan lewat video-video gitu. Nah, ini balik lagi kayak tadi, gejalanya apa, terus kita ambil obatnya. Di sini pasiennya tuh gejalanya demam, muntah, radang, sama satu lagi tadi apa? Nah, ini kita cocokin obatnya. Nah, satu lagi batuk pasiennya. Code blue. Nah, kita ambil obatnya, soalnya kelupaan. Nah, udah kita kasih ke pasiennya. Sebenarnya tuh aku baru nyoba map baru ya, tapi kalau map gunung aku tuh bener gak bisa karena tuh apa ya, bahasanya sekarang tuh susah aja gitu kalau mainnya lewat laptop. Kalau di HP sama di tablet itu lumayan, tapi kalau di laptop tuh susah kadang kan. Tapi kalau di laptop tuh seru mainnya, enak gitu. Nah, ini bersihin lagi, pokoknya bersih-bersih, ngasih terapi sampai diagnosa gitu. Tapi di real life-nya tuh nggak kayak gini guys, beda ya. Ini cuma sekedar kayak guys buat seru-seruan aja. Oh, ini peran ini, oh ini perawat, tugasnya ini, gini. Nah, ini kayak kalau kedip-kedip biru kayak gitu, itu namanya pasien code blue, gawat darurat ya. Itu sih setahu aku, karena aku juga bukan kompetensinya perawat, tapi aku salah satu jurusan kesehatan gitu aja. Profesi sebenarnya sih, bukan jurusan, kan beda ya. Ya gitu, nanti kita bisa sharing-sharing mengenai kayak tips kesehatan boleh, tips kecantikan boleh, ataupun mau kayak bikin ala-ala sharing-sharing cerita tentang cerita-cerita horor boleh, cerita-cerita percintaan boleh, atau cerita apapun itu boleh. Silahkan kalian kirimkan ke email yang di bawah ya, nanti aku cantumin, aman. Nah, ini kita bersih-bersih lagi. Jangan bosan melihat aku bersih-bersih ya, karena agak gimana gitu kalau misal dilihatnya tuh kayak kotor, terus kita melewati tempat yang kotor itu. Nah, kita klaim pasien. Nah, di sini tuh ada hal kocak guys. Aku kira itu kepala pasiennya 2, ternyata yang belakang itu dikuncir, dan itu kan rambutnya keriting, jadi kelihatan kayak bulat gitu kan. Jadi aku nggak tahu. Nah, ini ambil spray. Setelah ini kita ambil gaun pasien. Jadi mohon maaf ya guys kalau diselingin kayak aku curhat-curhat kayak gimana gitu. Jujur nggak tahu mau ngisi apa lagi voice overnya, jadi aku sambil kayak cerita-cerita gitu aja ya. Nah, ini juga kayak tadi, perlakuannya sama gejala yang dilihat dulu, dicocokin lah gejalanya sama obat-obatnya di sini. Setelah itu kita lihat nih pasien butuhnya apa. Di sini butuhnya air,
jus sama susu. Nanti kita ambilin setelah ngasih obatnya ya. Nah ini kita lari untuk mengambil air, jus di sini di ruangan ini. Kelewatan. Jus sama susu. Nah, udah. Kita balik lagi ke ruangan pasiennya. Udah kita beriin jusnya, susu, terus air. Sebenarnya random aja sih mau kalian memberikan susu atau jus atau air duluan, itu nggak apa-apa. Yang penting masih ada di dalam daftar butuh pasien. Nah di sini kan pasiennya ada cedera lengan ya, jadi kita sinar X. Nah ini pasiennya kan nggak ada lagi di sinar X, nanti dia balik lagi ke sini nih, tapi dengan diagnosa baru. Nah cedera lengan kalau nggak salah, itu kurang kelihatan soalnya. Nah ini kita kesini ambilkan perban buat cedera lengan ataupun bisa patah tulang ya. Maaf ya ngomongnya agak sedikit belibet karena emang itu masih agak sedikit grogi. Nah ini kita pasin titik-titiknya buat diperban. Nah udah. Nah setelah itu kita baru bisa mendiagnosa pasien. Nah di sini kan dia ada cedera lengan, jadi diagnosanya itu kerusakan lengan. Nah setelah ini aku cek dulu. Nah benar, kirim ke rumah biar dia istirahat ya. Setelah ini juga kita sama klaim pasien lagi dengan langkah-langkah yang sama lagi, kayak gitu guys. Nah ini aku juga keluar lagi kan mau ambil pasien lagi. Oh ini salah, mau ambil daun dulu. Setelah itu kita ambil spray dan ada noda lagi, kita bersihin. Keluar, kita ambil pasien. Nah maaf ya guys kalau ada suaraku agak kurang enak karena emang kayak gini ngomongnya. Nah kita klaim pasien dulu, kita cari nih pasien kita yang mana ya, ini gak nemu. Udah tuh, udah dapet. Udah, kita masuk lagi mencari ruangan rawat yang kosong. Udah kita pasang spray, pasiennya kita kasih gaun pasien atau baju pasien ya. Nah terus kita cocokin gejalanya. Udah, terus kita ambil obatnya. Kayak gitu guys sebenarnya mainnya. Nah tadi agak sedikit gelap, itu kepencet ini, kepencet. Nah itu ada kan notifnya. Pencet itu, screenshot. Udah, kita ambil obat lagi, terus ngasih lagi karena ada yang kelewatan. Gitu. Sebenarnya tuh aku agak kurang pede guys ngomong kayak gini. Agak kayak gimana gitu mendengarkan suara sendiri, seperti ada yang aneh. Nah udah, terus kita berikan obatnya kepada pasien. Udah, nah ini kepencet ini aku. Udah, terus itu kita ke kebutuhan pasien ya. Nah ini pasien kan ada penggarukan berlebih di bagian mata. Nah kita ambil tetes mata. Nah di bagian sini, di ruangan ini.
Udah, terus kita ambil kebutuhannya, minta jus sama paket es. Kalau jus ada di sini sama susu, terus sandwich, sediaan intravena, tetes mata, sama yang tadi buat saluran nafas sama perban. Kalau paket es di depan tadi ya. Udah, kita beriin. Semuanya kita berikan kepada pasien. Nah, ini kesalahan aku nih di sini, guys. Pasien tidak cedera lengan, tapi aku mau sinar X. Jadi ditolak. Jadi kalian perlu ingat-ingat ya, dibaca benar-benar gejalanya. Tapi kan aku itu tuh bacanya tuh sedikit mengantuk ya. Jadi kukira itu cedera lengan, ternyata enggak. Nah, ternyata itu cedera termal. Cedera termal kan itu kalau di sini tuh membutuhkan pengobatan itu kayaknya pengobatan burn kalau nggak salah. Burn apa-apa gitu lupa. Nah ini aku masih memastikan itu sinar X atau bukan, cedera lengan atau bukan. Jadi kayak gini lah main game. Tapi kalau di kehidupan nyata nggak boleh kayak gitu ya guys. Kita harus benar-benar membaca gejala pasien dan dicocokkan dengan pengobatan atau terapi yang akan diberikan. Kayak gitu. Nah benar kan, pengobatan burn. Sorry ya kalau apa sih pengucapannya agak kurang. Nah kita ambil. Nah udah, kita kembali ke ruang rawat pasien. Ini tuh ramai tahu yang main, dan rata-rata yang main di sini tuh orang Indonesia semua tahu. Ada sih beberapa orang luar, aku pernah ketemu yang ini orang Korea, karena aku nggak terlalu tahu ya bahasa Korea apa. Yang aku tahu cuma annyeonghaseyo, kamsahamnida, cuman itu aja. Jadi mereka bertanya dengan huruf-huruf bakor itu nggak tahu aku. Cuman kalau pengucapannya sedikit banyak tahu, cuman nggak semua. Nah ini juga sama, kita akui ke rumah sakit. Nah setelah itu ditutup. Kalau diakui di rumah sakit tuh kayaknya tuh memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit ya. Tapi kalau dikirim di rumah, kalau di game ini itu istirahat di rumah. Nah kita ambil gaun ya tadi, terus ini kita ambil spray. Dan nggak terlalu lama menunggunya pasien. Nah itu ada yang code blue juga. Aku hari ini tuh mainnya banyak yang code blue juga ya guys, kayak kedip-kedip lampu birunya. Itu lumayan agak kayak kaget gitu. Tapi ada yang pernah itu pasiennya tuh dipasrahin gitu ke kita yang lakuin RJP kalau di sini ya. Ya itu kayak gitu, jadi kita saling membantu aja, apalagi kalau sesama yang orang Indo kan ini bisa on mic ya. Kayak kita tuh, kak ini gimana sih kak caranya, kak ini gimana sih kak caranya. Aku awal-awal main ini juga ngangong guys, nggak tahu, cuman pelan-pelan kita pelajarin, oh gini caranya, oh gini. Ternyata seru ya, nggak terlalu nggak terlalu beda jauh juga sama di real life. Cuman kan ini kan nggak terlalu sekompleks yang di real life ya guys, jadi buat simulasi aja. Nah kita pasang spray, nah kita kasih gaun pasien. Ini aku mau ngasih susu tapi gak bisa, padahal dia gak minta susu kan di kebutuhannya. Nah terus kita ambil obat sesuai dengan gejalanya ya. Nah ini ambil obat-obatnya ini. Nah pasiennya tuh diagnosa tuh menghela, kemungkinan sesak ya, ada radang juga, sama demam sama batuk. Nah ini aku lupa ambil obatnya, balik lagi. Nah udah, obatnya udah semua, terus kita kasih lah ke pasien.
butuh jus sama sandwich. Kita ambil di ruangan tadi ya. Pokoknya intinya tuh jangan sampai lupa tata letak di mana ini. Kayak aku dulu, aku tuh gak tahu letaknya di mana-mana kan. Jadi aku susurin lah satu-satu. Ada itu 30 menit aku memutar-mutari sisi rumah sakit ini. Nah udah, kita kasih jus sama sandwichnya. Nah kalau udah lengkap semua, kita diagnosa. Diagnosanya itu kita sesuaiin sama gejala pasien ya, jangan lupa. Terus kita lihat diagnosanya sama itu, dicocokin sama gejala. Nah pasien sakitnya flu. Nah setelah itu kita bisa, nah ini tuh ada yang lucu guys, aku lupa ambil jus. Jadi kita balik lagi ke ruangan yang tadi buat ambil jus doang. Jadi dilihat bener-bener ya teman-teman, kalau kalian udah ngerasa pencet jus ataupun susu maupun sandwich, ya itu dilihat bener-bener udah ada apa belum di situ, biar nggak bolak-balik gitu loh maksudnya. Kalau ini kan aku bolak-balik sana sini karena emang ada yang kepencet ada yang enggak. Nah ini kita kasih jusnya, udah diminum. Nah barulah kita pencet diagnosanya. Nah terus aku ke rumah. Sebenarnya tuh nggak terlalu susah guys game ini. Nah segitu dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.